Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Yang kuat. Dan hubungan seseorang dengan anaknya beberapa macam. Ini masih berbicara tentang masuk. Tak apa. Masuk. Hubungan seseorang dengan anak-anaknya itu terbagi beberapa macam. Anwa'in syatta mutanawwi'ah. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata, minhum man yaqulu innama awladuna bainana akbaruna tamshi 'ala al-ardh. hanyalah anak-anak kami di antara kami itu seperti akbad, asalnya kabid, hati. Maksud sini akbad itu tunggangan kami yang dapat berjalan di atas muka bumi. Artinya mereka akan menumpang kebaikan, menumpang ke kemuliaan dengan anak-anak mereka. Anak-anak mereka menjadi tunggangan untuk mereka berjalan di atas muka bumi. Maksudnya menjadi asbab mereka mendapatkan kemuliaan. Ada orang tua yang semacam itu. Wa minhum man kana ya'idul banati khasyatan 'ali wal infaq. Ya, di antara mereka ada yang mengubur putri-putri mereka karena takut aib dan takut miskin, takut infak, takut memberi nafkah. Terus dan membunuh anak-anak laki-laki ketika mereka khawatir miskin dan melarat. Melarat tuh di bawah miskin. Sama lah sebenarnya imlak dengan fakir. Surat Al-An'am, An-Nahl, Al-Isra, At-Takwir. Walakin la yumkinu lana an na'udda hadha min al-akhlaq al-muntashirah as-sayyi'ah. Tapi tidak mungkin bagi kita untuk menganggap kejadian semacam ini termasuk akhlak yang tersebar dan merebak di antara mereka. Kalau banyak orang yang semacam itu, tentu akan habis bangsa Arab. Nah, ternyata bangsa Arab banyak. Berarti akhlak membunuh anak itu tidak semua, hanya segelintir saja. Faqad kanu ashadda an-nasi ihtiyajan ila al-banin yattaqu bihimul aduwa. adua. Mereka tuh bangsa Arab justru orang yang paling perlu berhajat kepada anak-anak agar mereka dapat melindungi diri dengan anak-anak itu dari musuh. Jadi pasukan tambahan. Taib. Ganti. Amma mu'amalatul rajuli ma'a akhihi wa abna'i ammihi wa 'ashiratihi faqad kanat muqidatan qawiyatan. Faqad kanu yuhayyuna. Mautidah. Adapun hubungan seseorang dengan saudaranya atau sepupu-sepupunya, sepupu ya betul, anak pakcik, sebut apa? Sepupu. Dan keluarganya itu adalah mautidah qawiyah, kokoh, adalah hubungan yang kokoh dan kuat. Faqad kanu yuhayyuna lil asabiyati
asabiyyati al-qabil Yahyauna. Kanu yahyauna lil asabiyatil qabaliyati wa yamutuna laha. Jadi dengan keluarga, dengan sesama satu fam, satu marga, asyirah itu. Satu marga itu mereka hidup untuk fanatisme kabilah, fanatism. Al-asabiyah itu fanatik. Fanatism qabaliyah, fanatism ras, fanatism kabilah. Dan mati untuk membela kefanatikan mereka terhadap kabilah. Kalau ada salah satu dari kabilah kami yang diganggu, mereka siap mati untuk membela. Itu hubungan sesama saudara atau keluarga mereka. Terus ويموتون لها Sudah. وكانت روح الاجتماع سائدة kanat سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبية tuh failnya tidak ada. العصبية. Adapun spirit, roh ini maksudnya semangat, spirit kebersamaan, spirit kesatuan. Atau spirit ya, bahasa Inggris spirit tau? Apa kita sebut spirit? Iya, tadi kan Anda artiin semangat, yang jelas aja kita tahu. Maksudnya dorongan mereka untuk bersatu itu saidah, itu merebak di antara satu kabilah, di antara satu suku, yang ditambah ruhul ijtima itu ditambah oleh fanatik kesukuan. Sudahnya memang mereka ingin saling menguatkan sesama mereka, sama kabilah, ditambah ada sifat fanatik pula. Sudahnya mereka memang ada hubungan nasab yang kuat, menjaga nasab orang Arab tuh kuat sekali. Tambah lagi ada fanatik kesukuan. Terus وكان أساس النظام الاجتماعي tuh هو العصبية الجنسية tuh rahimu, dan dasar aturan sosial, dasar sistem sosial. Nizam boleh diartikan sistem, boleh diartikan aturan. Itu adalah fanatisme kebangsaan serta hubungan keluarga, rahim. Fanatism kebangsaan, jinsiyah. Ma jinsiyah tuh ana Indonesia, ma jinsiyah jinsiyah. Terus jadi bukan ma jinsiyah tuh ana zakar. Loh, salah, itu ma jinsuk itu bahasa Arabnya. Kalau jinsiyah tuh kebangsaan. Terus alal masalis sairi. Masal. Mereka hidup asalnya yasirun, bergerak kan. Mereka itu bergerak sesuai dengan perumpamaan yang berlaku, masal. Dengan kita sebut masal itu pepatah, boleh. Pepatah yang tersebar, yang berlaku, unsur akhaka zaliman aw madluman. Ini hadis Nabi kan. Tapi itu sudah ada dari zaman sebelum Rasul, cuman salah pengaplikasiannya, salah penerapannya. Tolonglah saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim atau dizalimi, alal makna hakiki, sesuai dengan makna sebenarnya. Jadi salah tidak salah, tetap orang lain salah. Saudara saya kalau salah tidak salah, tetap dia saudara saya. Jadi mengartikan pepatah ini tuh memang secara hakiki. Kalau Rasul kan beda gitu kan. Min ghairi al-Islamu, tanpa ada keadilan yang datang, yang Islam bawa. Udah cukup, yang lain ganti. Hah? Kita berdua aja. Tafaq 4. Nas mana? Oh, sendiri aja Nas, bawa sampai ke Kelantan. Oh, Bentong. Ya akhwat silahkan. Dia bertiga aja. Tafaq 4 tuh bertiga aja. Akhwat berapa? Hah? 1. Udah sekali aja lah, nanti tafakul 5 lah kan. Ya silakan. Kafuhu anna, khobar anna.
an dzulmihi. Jadi kalau menurut Islam, cara menolong saudara kita yang zalim adalah mencegahnya dari kezalimannya. Tanafus, Masdar. Yufdi. Namun persaingan untuk mendapatkan kemuliaan dan kepemimpinan, sudah itu dari siadah sama ya. Persaingan mendapatkan kemuliaan dan kepemimpinan itu banyak, sering, kerap menyebabkan kepada peperangan antara sesama suku. Jadi sebenarnya hubungan kekeluargaan mereka kuat. Tapi ketika ada keinginan untuk memimpin, keinginan untuk menjadi tokoh, itu atau kemuliaan, itu akan saling serang sama mereka. Allati. Padahal kabilah-kabilah itu disatukan oleh satu ayah. Jadi perang saudara. Kalau ada urusan politik, tidak ada urusan saudara-saudara. Kama nara dzalika bainal Ausi wal Khazraj. Satu moyang Abun Wahid itu. Satu moyang. Sebagaimana kita tengok perang antara Aus dan Khazraj, wa Abbas wa Dzubyan, wa Bakar wa Taghlib, wa ghairiha. Adapun hubungan antara suku yang berbeda, kalau tadi hubungan di dalam satu suku yang sama. Jadi untuk menjelaskan sisi sosial itu betul-betul beliau rinci sekali. Hubungan antara suami dengan istri, bagaimana di zaman jahiliyah, hubungan antara anak, suami ayah dengan anak, orang tua dengan anak, hubungan antara saudara dengan saudara. Sekarang hubungan antara suku yang berbeda-beda. Itu kanat mufakkakatal ausali tamaman. Sudah tercabut sendi-sendinya. Ausal itu sendi. Apa sendi? Sendi-sendi. Artinya sudah tidak ada ikatan. Tamaman secara sempurna, maksudnya sama sekali nggak ada ikatan. Kalau beda kabilah itu. Wa kanat quwahum kanat fil hurubi. Kekuatan mereka habis hanya untuk perang sesama kabilah itu. Wajal masdarnya rahbah wal wajal. Rubama kana min hiddatiha tasdid berarti wa saramatiha. Namun mereka habis berperang, namun ketakutan rahbah itu artinya takutan, tarhib itu mengancam. Adapun rasa takut dan malu dari sebahagian tradisi. Tahu tradisi sini? Tradisi ya. Taqalid, kebudayaan, tradisi dan adat istiadat yang bercampur dengan agama serta khurafat. Rasa malu kan sering berperang. Cuma rasa malu dan takut karena tradisi dan kebiasaan adat istiadat yang bercampur dengan ajaran agama serta khurafat yang ada pada mereka, rubama terkadang itulah yang meringankan dari ketajaman peperangan dan soramatiha dan penyerangannya. Soarim juga artinya ketajaman, as-sayfus soarim itu. Jadi maksudnya yang buat mereka tuh tidak berperang tuh hanya sebahagian dari adat istiadat atau tradisi. Jadi segan.
Contohnya misalnya ketika bulan-bulan haram, Asyhuril Hurum gitu. Mereka tidak berperang. Jadi tradisi yang membuat mereka berhenti berperang itu. Wahyanan dah cukup. Wahyanan kanatil mualatu wal halifu wat tabaiyatu tufdi ila jitima'il qabailil mutaghayyirati. Terkadang kesetiaan, janji setia serta tabaiyah sama ini. Sifat tunduk kepada sebahagian qabail itu. Tufdi menyebabkan ketundukan sebahagian kabilah itu. Itulah yang menyebabkan mereka bersatunya kabilah-kabilah yang berbeda. Mutaghayyirah. Wa kanatil asyhurul hurumu rahmatan wa aunan lahum ala hayatihim wa husuli ma'ayishihim. Dan dahulu bulan-bulan haram itu merupakan rahmat, keberkahan dan pertolongan bagi mereka untuk menjaga nyawa mereka serta untuk mendapatkan penghasilan dalam hidup mereka. Faqad kanu ya'manuna fiha tamamal amni. Sungguh, maksudnya di bulan Asyhurul Hurum tuh mereka merasa aman di dalam bulan haram dengan perasaan aman yang sempurna. Li syiddatil tizamihim bihurmatiha. Karena mereka sangat berpegang teguh dengan kehormatan Asyhuril Hurum, bulan-bulan haram. Kasih tanda, kasih domirnya balik kemana kamu ini. Udah dibacakan deh. Yaqulu Abu Raja'a al-Utaridiyu idza dakhala syahru Rajabin ya, karena dia ghairu munsharif. Menurut qauli yang mu'tamad inda ahli lughah Rajabin. Barikillahu lana fi syahri Ramadan. Sebelumnya apa? Fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Menurut Imam Zakaria al-Ansari. Rajabin. Idza dakhala syahru Rajabin qulna munassilul asinnati. Kalau datang bulan Rajab, maksudnya Asyhurul Hurum, kami akan berkata ini Rajab itu adalah pengasah. Tahu asah? Asah. Pisau diasah? Pengasah. Nah, nassolah itu pengasah tombak-tombak kami. Artinya karena tidak dipakai perang, jadi dia diasah saja. Fala nada'u rumhan fihi hadidatan. Kami tidak membiarkan di dalamnya, dalam bulan Rajab, ada tombak yang tajam. Wala sahman fihi hadidatan illa nazana. Tidak kami biarkan ada anak panah yang tajam, melainkan kami cabut. Baca Amir Ashraf. Baca. Kamu apa itu kitab apa? Salah cetakan? Beli. Oh, berbeda cetakan. Jadi ada yang berbeda-beda. Wa alqainahu syahra Rajab. Dan kami buang panah-panah itu pada bulan Rajab. Wa kadzalika fi bagiyatil asyhuril hurumi. Begitu pula pada bulan-bulan haram lainnya. Wa qusaral kalam, dan kesimpulan ke penjelasannya, annal halatal ijtimaiyata kanat fil hadidhi minad du'fi wal imayati. Keadaan sosial, keadaan masyarakat ketika itu berada di dalam area yang lemah. Hadidh asalnya dalam aspek
daripada kelemahan dan kebutaan. Fal jahlu dharibun atnabahu. Dan kebodohan ini telah memukul, asal daripada atnab adalah kecapi, pasak, tali-talinya. Maksudnya kebodohan sudah mengikat tali-talinya. Maksudnya semakin bertambah dengan kebodohan mereka. Sudahnya keadaan sosial mereka itu lemah dan buta. Tadi fanatik buta dan lemah karena sering bertikai. Namun kebodohan itu dharibun atnabau. Tambah lagi kebodohan sudah mengikatkan tali-talinya. Artinya bertambah pula mereka tambah bodoh lagi. Wal khurafatu laha jaulatun wa saulatun. Dan khurafat, ajaran-ajaran mistis, ajaran-ajaran keyakinan-keyakinan yang keliru itu bertambah, dia memiliki jaulah wa saulah. Asal jaulah itu keliling, saulah itu kekuasaan. Maksudnya merebak, menguat, memiliki kekuatan. Keyakinan khurafat. Wan nasu ya'ishuna kal an'am. Orang-orang ketika itu hidup seperti hewan ternak. Wal mar'atu tuba'. Perempuan tuba' wa tushtara. Tuba'u wa tushtara. Perempuan dijual belikan. Wa tu'amalu kal jamadati ahyanan. Dan diperlakukan seperti benda-benda kadang-kadang. Terkadang diperlakukan perempuan itu seperti benda-benda mati. Wal ilaqatu bainal ummah wahiyatun mabtutatun. Dan hubungan di antara sesama sangat lemah dan terputus. Mabtuta ay magtu'ah. Wa ma kana minal hukumat. Dan ada pemerintahan atau kerajaan ketika itu fajullu himmatiha mil'ul khazaini min ra'iyatiha. Pemerintahan ketika itu kebanyakan fikir mereka, keinginan mereka hanya memenuhi khazanah-khazanah, memenuhi kekayaan-kekayaan dari rakyat mereka. Au jarrul hurubi ala munawi'iha. Atau pemerintah itu hanya untuk kebanyakan visi misi, niat mereka itu adalah jarru, menarik peperangan kepada orang-orang yang mengganggu mereka. Munawi, mukhalifiha. Al-halatul iktisadiyah, keadaan ekonomi bangsa Arab jahiliyah. Ammal halatul iktisadiyatu fatabi'atil halatal ijtimaiyata. Keadaan ekonomi mengikuti keadaan sosial. Wa yattadhihu dzalika idza nadharna fi turuqi ma'ayishil Arab. Hal itu akan menjadi jelas apabila kita mengkaji pada cara-cara penghasilan orang Arab, jalur-jalur penghasilan orang Arab. Fatijaratu kanat akbara wasilatin lil husuli ala hawaijil hayati. Perdagangan, perniagaan menjadi jalan terbesar untuk mendapatkan keperluan hidup. Wal jaulatut tijariyatu la tatayassaru. Dan perjalanan perdagangan itu tidak akan menjadi mudah illa idza sadal amnu wassalamu. Perjalanan perdagangan, roda perekonomian tidak akan menjadi mudah. Roda sini apa roda? Tayar ya? Hah? Tayar ya? Ila kecuali apabila sadal amnu,
menyebar keamanan dan keselamatan. Kalau aman baru boleh berdagang. Kalau tidak aman macam mana nak berdagang? Wa kana dzalika mafqudan fi jaziratil Arab. Namun hal itu, keamanan dan keselamatan itu tidak ditemukan di jazirah Arab illa fil ashhuril hurum, kecuali pada 4 bulan haram. Wa hadhihi hiya syuhur allati kanat tu'qadu fiha aswaqul arabi asyahiratu. Dan bulan-bulan inilah, hanya 4 bulan dalam setahun berarti kan. Bulan-bulan inilah yang dapat dibentuk di dalamnya pasar-pasar Arab yang terkenal. Min Ukadhin, nama-nama pasar, Ukadh, Dzil Majaz, Majannah, wa ghairiha. Amma sina'atu, adapun produksi, memproduksi barang, sesuatu barang gitu ya, memproduksi apa? Menghasilkan sesuatu itu sinaat atau kerajinan tangan. Fakanu ab'adal umami anha. Mereka adalah bangsa yang paling jauh dari produksi, sukanya mendagangkan aja. Memproduksi bukan di Arab. Wa mu'adhamus sina'atil lati kanat tujadu fil Arabi, dan kebanyakan mayoritas produksi yang terdapat di Arab minal hiyakati wad dibaghati wa ghairiha, berupa tenunan, dibaghah, menghasilkan kulit itu, penyamakan. Hiyakah, tenunan dan penyamakan. Jadi membuat kain, tenunan, hiyakah, dibaghah, membuat kulit lembu atau kulit unta menjadi pakaian, menjadi kulit untuk dijual belikan dan selainnya. Karena fi ahlil Yamani wal Hayrati, produksi itu adanya di kalangan penduduk Yaman dan Hayrah. Wa masyarifi Syam, dan pegunungan Syam. Naam, kana fi dakhilil jazirati syai'un minaz ziraati. Ya, memang di dalam jazirah Arab sendiri ada sedikit daripada pertanian dan persawahan. Waqtina il an'am, pemeliharaan hewan ternak, peternakan maksudnya. Wa kanat nisa'ul Arab kafatan, dan wanita-wanita Arab semuanya yashtaghilna bil ghazali, mereka sibuk untuk menenun kain. Lakin kanatil amti'atu urdatan lil hurub, tetapi kebanyakan barang-barang itu menjadi sasaran perang. Jadi ujungnya habis juga karena ada peperangan. Wa kanal faqru wal ju'u wal 'uryu amman fil mujtama'. Maka kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan itu merata di masyarakat. Terakhir adalah al-akhlaq. Akhlak orang-orang jahiliyah. La syakka, tidak diragukan, anna ahlal jahiliyati kanat fihim danaya wa radhailu wa umurun yunkiruhal aqlus salimu. Bahwasanya penduduk jahiliyah itu memang di dalamnya ada hal-hal yang rendah, hal-hal yang hina, yang buruk. Radhail, danaya, daniyah, berarti perkara hina, perkara rendah. Dan beberapa perkara yang diingkari oleh akal yang sehat, akal sehat. Wa ya'bahal wijdanu, dan ditolak oleh perasaan. Walakin kanat fihim minal akhlaqil fadilatil mahmudati ma yaru'ul insanu wa yufdi bihi ila dahsyati wal ajabi. Tetapi
di tengah-tengah mereka tetap masih ada akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji yang dimiliki, yang diasuh, maksudnya yang dimiliki oleh seseorang, dan hal itu, akhlak yang baik itu sampai membuat kita dahsyat apa? Terkagum-kagum, dengan ajab, terheran-heran. Membuat kita akan terkagum dan terheran-heran. Ada tetap akhlak yang baik yang membuat kita sampai Masya Allah gitu. Membuat kita sampai kagum dan heran. Famintil kal akhlaki, di antara contoh akhlak-akhlak itu, pertama, orang Arab itu punya al-karamu. Orang jahiliyah itu punya sifat dermawan. Wa kanu yatabarruna fi dzalik. Mereka saling, boleh diambil dari kata baro yubari, boleh diambil dari kata tabarro yatabaru, boleh bacanya yatabaruna. Kalau yatabaruna berarti mereka saling menantang. Kalau dibaca yatabaruna, tabaro yubari artinya menantang. Boleh dibaca yatabaruna, artinya mereka saling berbuat baik fi dzalika, mengenai hal itu. Jadi yang paling tepat yatabaruna, saling menantang kedermawanan itu. Wa yaftakhiruna bih, saling menyombongkan diri dengan sifat kedermawanan. Wa qad istanfadu fihi nisfa asy'arihim, dan itu mereka menghabiskan di dalam sifat karam ini, mereka berani menghabiskan separuh bulu-bulu mereka. Karena terlampau ini, kalaulah harus dermawan dengan bulu pun, sampai tidak ada apapun, hanya bulu aja, mereka boleh sedekahkan bulu itu setengah. Itu bahasa kinayah, ini bahasa kiasan. Mereka berani menghabiskan di dalam sifat karam ini separuh bulu-bulu mereka. Baina mumtadihin bihi wa musnin ala ghairihi. Di antara orang-orang, maksudnya berani menghabiskan itu tuh di antara orang yang memuji dan memuji untuk mendapatkan pujian terhadap orang lain. Dapat pujian karim itu betul-betul. Karena rajul yatihi dhaifu, seseorang misalnya kalau datang tamu kepadanya, fi syiddatil bardi wal ju'i, ketika sangat dingin, sangat sejuk dan sangat lapar, walaysa indahu minal mal, dia tidak memiliki harta, illa naqatuhu, kecuali untanya, allati hiya hayatuhu wa hayatu usratihi, yang menjadi sumber kehidupannya dan sumber kehidupan keluarganya. Itu satu-satunya unta tuh. Fatakhuduhu hazzatul karami fayaqumu ilaiha fayadbahuha lidhaifihi. Masya Allah. Maka akan menggerakkan orang ini hazzatul karam, getaran kedermawanan. Sifat dermawan itu menggerakkan orang ini untuk menuju onta tersebut dan menyembelihnya untuk tetamu. Masya Allah. Sampai seperti itu kedermawanan mereka. Wa min athari karamihim, di antara peninggalan bentuk kedermawanan mereka, annahum kanu yatahammaluna diyatil hailata. Mereka berani menanggung pampasan-pampasan yang mencengangkan. Besar, haila itu mencengangkan, maksudnya yang besar, ditanggung sesama keluarga itu. Wal hamalatil mudhisyata, dan juga tuntutan-tuntutan yang menakjubkan besarnya. Yakfuna bidzalika safkat dima'i wa dhaya'al insani. Mereka dengan pampasan dan tuntutan itu, mereka dapat menutupi pertumpahan darah dan hilangnya manusia, maksudnya matinya seorang manusia. Ketika dituntut sama yang bunuh, itu keluarganya semua sebut aqilah,
keluarganya tanggung itu diatnya. Wa yamtadihuna biha muftakhirina ala ghairihim minar ru'asa'i wasadat. Bahkan mereka merasa terpuji dengan pampasan yang besar, berhasil membayar pampasan yang besar, diat, denda yang besar, berbangga-bangga atas kabilah lain daripada tokoh-tokoh dan daripada pemimpin-pemimpin suku lain dan tokoh-tokohnya. Wa kana min nataiji karamihim, di antara hasil sifat dermawan mereka ini, annahum kanu yamtadihuna bisyurbil khumur. Mereka merasa bangga dengan meminum khamar-khamar. Lali annaha mafkharatun fi dzatiha. Bukan karena khamar itu adalah kebanggaan pada zatnya. Bal li annaha sabilun min subulil karam. Karena khamar itu adalah salah satu jalan mendapatkan sifat dermawan, menunjukkan sifat dermawan. Wa mimma yashulus sarifu ala nafsi, atau yusahilus sarifa ala nafsi. Khamar itu yang dapat membuat mereka berlebihan, sarif, musrifin, terhadap jiwa mereka. Maksudnya mereka memberikan khamar kepada tetamu itu sebagai berlebihan itu. Wali ajli dzalika kanu yusammuna syajaral inabi bil karmi. Oleh karena itulah mereka menamakan pokok-pokok anggur dengan nama al-karm. Al-karmi. Wa khamrahu bibintil karmi. Mereka menamakan khamar dengan anak kedermawanan. Wa idza nazarta ila dawamini asy'aril jahiliyati, kalau Anda memperhatikan kepada manuskrip syair jahiliyah, tajidu dzalika baban min abwabil madihi wal fakhri. Anda akan mendapati hal itu menjadi satu bab di antara bab-bab pujian dan kebanggaan. Yaqulu Antaratu bin Shaddad al-Abasi fi mu'allaqatihi. Ini salah seorang penyair. Walaqad syaribtu minal mudawamati ba'dama rakadal hawajiru bil masyufil mu'alimi. Aku telah meminum dari mudama khamar. Aku telah meminum khamar setelah rakadal hawajir, datang pertengahan hari, bil masyufil mu'alimi, dengan jelas, dengan khamar yang murni dan memiliki tanda. Bizujajatin safra'a dzati asirratin, dengan kaca-kaca yang berwarna kuning, botolnya itu kaca-kaca berwarna kuning yang memiliki garis-garis atau asirrah, khututil wajah wa amthali. Qurinat bi azhara bishimali mufaddami, yang disandingkan dengan azhar, dengan khamar azhar, di bishimali, di daerah utara, mufaddami, yang diletakkan di dalam satu bejana, jenis khamar itu azhar. Fa idza syaribtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafirun lam yuklami. Kalau aku sudah meminum khamar, aku akan menghabiskan semua hartaku dan harga diriku yang banyak, yang tidak akan dicela. Wa idza sahautu fama uqassiru an nada. Kalau aku sudah sadar, aku tidak akan menyesal begitu ya, dari meminta. Ma uqassir an nada, nada itu pertolongan asalnya. Wa kama alimtu syama'ili wa takarrumi. Aku tidak akan menyesal intinya. Aku tidak akan meminta bantuan.
Asalnya saya tidak akan menyesal kalau saya sudah minum khamar, banyak menghabiskan uang, menghabiskan harta untuk minum khamar sekalipun, dicela sekalipun, ketika sudah sadar saya tidak akan menyesal. Wa kama alimtu, karena saya tahu, saya sudah mengetahui kebaikan-kebaikan saya dan sifat pemurah saya. Jadi nggak nyesal kalaulah ketika mabok tuh habis semua hartanya tuh nggak menyesal. Wa min nataiji karamihim ishtighaluhum bil maisir. Juga di antara hasil kedermawanan mereka nih, mereka sibuk dengan judi. Fa innahum kanu yarawna annahu sabilun min subulil karami. Pun mereka menganggap bahwasannya judi salah satu cara untuk menunjukkan kedermawanan. Li'annahum kanu yut'imunal masakina ma rabihu. Karena mereka akan memberi makan orang-orang miskin dari apa yang mereka dapat. Hasil dari judinya tuh mereka berikan kepada orang miskin. Masya Allah, soleh sekali. Au makana yafdulu an sihamir rabihin. Atau dari hasil yang berlebih dari bahagian-bahagian orang yang menang. Menang judi itu ada lebihannya. Lebihannya itu dikasih orang-orang miskin. Walidzalika taral Qur'ana la yunkiru naf'al khamri wal maisir. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan Quran tidak mengingkari adanya manfaat khamr dan judi. Kalau manfaat khamr jelas. Kalau manfaat judi, wa innama yaqul wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa judi dan khamar lebih besar dari manfaatnya. Tetap ada manfaatnya. Yang kedua, thanian, ini akhlak yang baik dari ahlul jahiliyah. Al-wafa'u bil ahdi, tepat janji. Faqad kana al-ahdu indahum dinan yatamassakuna bihi. Mereka menjadikan janji itu di antara mereka seperti agama yang mereka pegang betul. Wa yastahinuna fi sabilihi qatla auladihim. Bahkan mereka anggap ringan untuk menepati janji fisabilihi, untuk fisabilil ahad. Untuk menepati janji, mereka menganggap enteng, menganggap ringan membunuh anak-anak mereka demi menepati janji. Wa takhriba diyarihim. Untuk menepati janji bahkan sampai mereka menganggap remeh menghancurkan kampung mereka sendiri, rumah-rumah mereka. Wa takfi fi ma'rifati dzalika qissatu Hani ibni Mas'ud Asy-Syaibani wa Samwal ibni Adiyah wa Hajib ibni Zurarah At-Tamimi. Di bawah itu ada tuh Hani yang dimaksud dalam cerita tentang Al-Mulku bil Hayrah. Samwal yuqal innam ra'al Qais auda'a indahu duru'an wa aradal hardah. Tak payahlah. Ta'rifan yang ketiga, intinya mendapati janji. Izzatun nafs wal iba'u an qaulil khasfi wal dhaim. Qabulil khasfi wal dhaimi. Mereka merasa enggan gitu ya. Iba. Izzatun nafs itu merasa terlalu menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri dan enggan untuk menerima khosaf di sini. Kecacatan. Ketidakadilan, kesalahan, kezaliman, ad-dhaim. Izzatun nafs, menjaga kehormatan diri serta enggan untuk menerima ketidakadilan dan kezaliman. Wa kana min nataiji hadza, dan termasuk daripada hasil sifat ini faratus syaja'ah,
sifat pemberani yang berlebihan. Sifat berani yang berlebihan. Wa syiddatul ghairati, sifat cemburu yang berlebihan. Wa sur'atul infiali, sifat cepat dalam membalas, merespon. Fakanu la yasma'una kalimatan yashummuna minha raihatadz dzulli wal hawan. Mereka tidak bisa, tidak boleh mendengar satu kalimat yang mereka cium dari kalimat itu bau penghinaan. Jadi kalau ada yang menghina saja, walaupun kalimatnya nggak maksud menghina, hanya tercium bau penghinaan, illa qamu ila sayfi wassinan, melainkan mereka langsung bergerak mengambil pedang dan tombak. Asinnah tadi. Wa atharul huruba al-awani asalnya. Dan mereka akan membangkitkan peperangan yang mengerikan. Yang ana itu artinya yang menyusahkan asalnya. Ani. Wa kanu la yubaluna bi tadhiyati anfusihim fi hadzal sabil. Mereka tidak peduli kalau harus mengorbankan dirinya untuk melakukan ini. Kalau sampai mati pun tidak masalah. Yang keempat, al-mudhiyu fil azaim, menjalankan tekad. Menjalankan tekad. Fa idza azamu ala syai', apabila mereka sudah bertekad sesuatu, yarawna fihil majda wal iftikhara, yang mereka anggap di dalam ketekatan itu ada, di dalam syai', di dalam perkara itu ada kemuliaan dan kesombongan atau kebanggaan. La yasrifuhum anhu sarifun, maka tidak ada yang bisa mengalihkan mereka dari melakukan hal itu. Balkanu yukhatiruna bi anfusihim fi sabilih, bahkan mereka berani membahayakan diri mereka untuk menjalankan tekad itu. Jadi kalau sudah bertekad, suruh istrinya tidak boleh keluar, tidak boleh keluar. Kalau sampai keluar saya cerai betulan gitu. Kalau minta makan, karena sudah bertekad untuk memberi makan, harus makan. Kalau sampai nggak makan, dia berani untuk membahayakan dirinya sendiri. Kalau kamu nggak makan, saya jual rumah saya. Begitu orang Arab itu. Itu kalau sudah bertekad itu harus jalan. Jadi betul-betul dijual rumahnya. Yang kelima, al-hilmu wal anatu wa tu'datu. Ada sifat bijak, sifat perlahan-lahan, dan anat itu artinya pelan-pelan. Dengan tu'dah sama, mirip. Kita sebutnya telaten. Tahu telaten enggak tuh? Telaten apa bahasa ini ya? Tu'dah itu. Perlahan-lahan kalau ngerjain sesuatu itu perlahan-lahan gitu. Jadi tak buru-buru gitu. Nah, teliti kan sifat ininya. Kalau telaten itu dengan lambatnya itu. Teliti. Kanu yatamaddahuna biha, mereka berbangga dengan sifat-sifat itu. Hilm, pelan-pelan. Illa annahum kanat fihim azizatul wujud. Tetapi sayangnya sifat itu di tengah-tengah mereka sedikit, azizah qalilah, sedikit sekali adanya. Li farati syaja'atihim, karena berlebihan sifat pemberani mereka. Wa sur'ati iqdamihim alal qital, dan bersegera melakukannya mereka terhadap peperangan. Yang keenam, sadzajah. Sebut sadzajah tuh kesederhanaan. As-sadzajatul badawiyah, kesederhanaan yang berasal dari kampung, polos. Wa adamut talawuthi bilausatil hadarati, dan tidak tercemarkan dengan sifat-sifat tercemar dari kota, dari bandar, hadarah, peradaban. Wa makaidiha, dan tipu dayanya.
Jadi kalau orang-orang kampungnya tuh betul-betul polos, tidak cepat menerima hal baru gitu. Itu sadzajah. Wa kana min nataijiha, di antara hasil dari sifat ini as-sidqu wal amanatu, kejujuran, boleh dipercaya, wa nufuru 'anil khida'i wal ghadari, dan lari dari tipu daya dan khianat. Ghadar khianah. Jadi ada 6. Naro anna hadhil akhlaqa thaminata, kita melihat bahwa akhlak-akhlak yang berharga ini, ma'ama kana li jaziratil arabi minal mawqi'il jughrafiyyi bin nisbati ilal alam, disertai padahal jazirah Arab memiliki posisi geografis yang dilihat dari dunia, artinya di tengah-tengah. Kanat sababan fi ikhtiyarillahi azza wa jalla iyahum lihamli ab'ir risalatil ammah. Karena posisi geografisnya di tengah, kemudian punya sifat-sifat ini, pemberaninya, menjalankan azamnya, kuat memegang janji, maka ini menjadi sebab Allah memilih mereka untuk mengemban beban kerasulan secara umum. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was sayf. Karena orang-orang Quraisy ini suka berpergian. Wa qiyadatil ummatil insaniyati, dan memimpin kemanusiaan, memimpin bangsa sesuai dengan kemanusiaan. Wa islahil mujtama'il bashari, membenahi masyarakat, membenahi manusia. Lianna hadhil akhlaqa, karena akhlak-akhlak semacam ini, wa in kana ba'duha yufdi ila syarr, walaupun sebagiannya menyebabkan kepada keburukan, wa yajlibul hawaditsal mu'limata, dan menarik peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan, illa annaha kanat fi nafsiha akhlaqan thaminatan, namun tetap saja pada hakikatnya akhlak-akhlak itu adalah akhlak-akhlak yang berharga. Tudirru bil manafi'il ammati lil mujtama'il bashari, yang menghasilkan manfaat-manfaat yang merata kepada seluruh manusia, ba'da syai'in minal islah, setelah sedikit diperbetulkan. Wa hadzal ladzi fa'alahul Islam. Oleh karena itu inilah yang dilakukan oleh Islam. Kayak bahasa Nabi itu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sebelumnya orang Arab sudah punya akhlak mulia, cuma salah penerapan. Makanya Nabi itu wa ma bu'itsu illa liutammima makarim, saya menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa la'alla aghlama indahum min hadhil akhlaq wa a'zamaha naf'an, mungkin yang paling mahal dari akhlak-akhlak ini yang mereka miliki, serta yang paling besar manfaatnya adalah ba'dal wafa'i bil ahdi, setelah akhlak menepati janji, huwa izzatun nafsi wal mudhiyu fil azaim. Mereka memiliki menjaga harga diri serta melaksanakan tekad. Idz la yumkinu qam'u syarri wal fasadi, karena tidak mungkin menghancurkan kejahatan dan kerusakan. Wa iqamatu nizamil adli wal khairi, menegakkan sistem keadilan dan kebaikan, illa bihadhil quwwatil qahirati, kecuali dengan kekuatan yang kuat ini, kekuatan yang mengalahkan ini, kekuatan akhlak. Wa bihadzal azmis samimi, dan dengan tekad yang kuat ini. Samim itu kokoh. Walahum akhlaqun fadilatun ukhra duna hadhil lati dzakarnaha, sebenarnya mereka memiliki akhlak-akhlak mulia lainnya yang tidak kami sebutkan di sini. Walaysa qasduna istiqsa'aha,
bukan maksud kami untuk meriset semuanya, menyebutkan semuanya. Istiqsa' itu meriset, research semuanya, bukan. An-nasabu wal maulid wan nash'a wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doa semuanya. Ya Rabbana tarafna wa asrafna lalladha ashrafna fatub alayna tawsilu kulla hawba wa astana awrad wa aminir rawati wa sa'ilin khilani wa kulli mahabba awliyati as-sabba wal muslimin ajma'in wa nawajulan minna biktisami minna bil mustafa rasulih wa min kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alayhi wa hamdi wa alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.